Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya di Rayudi Channel. Teman-teman, ini video kelanjutan dari yang kemarin ya. Saya kan kemarin bahas masalah mobil Honda Stream ya, yang kalau digas RPM tinggi tuh bunyi ngelotok ya teman-teman, kotok. Tapi kalau posisi langsam itu nggak ada masalah ya, aman-aman saja, suaranya nggak berisik nggak apa ya. Tapi kalau digas sampai RPM 2000 atau lebih, atau kita naikin RPM tuh mulai ada suara ngelotok ya. Nah ini ya teman-teman, udah saya bongkar ya. Nih jadi teman-teman, ini jadinya kita bongkar di bagian bawah ya, karternya. Coba saya tiarap dulu sebentar, coba kita ngolong ya. Kita lihat teman-teman. Nah ini ya, ini kita buka dari bawah ya karternya nih ya. Ini sudah nampak kelihatan kerakasnya ya teman-teman. Tuh ya. Ini kalau dilihat kerakasnya sebenarnya ini masih bisa dipakai, artinya tidak perlu dibubut ya. Jadi masih bagus, karena kalau dari fisiknya udah bisa kita lihat ini ya teman-teman. Ini kerakasnya masih oke. Jadi yang kemarin bunyi itu ya, prediksi kita kan metal ya teman-teman. Nah ternyata memang benar ya, metalnya itu trouble, tapi dia trouble-nya itu ada di metal jalan. Coba kita metal duduk sorry, coba kita lihat ya. Nah ini ya teman-teman, ini metal duduknya, melihat ya. Ini udah goyang ya. Nih. Nih. Ya, nih goyang. Dia udah hancur di sini ya teman-teman. Coba lihat ini. Ya kan ada pasangan ya, lo lihat. Ini seharusnya kalau dipasang ini dia mesti ngepres. Ya harus ngepres, nggak boleh goyang gini ya. Kalau goyang gini ini udah harus kita ganti nih. Nah ini kita lihat nih kan, nanti kalau udah terpasang dengan di sini kan nanti ada keras bulat itu ya, baru ini kan di atas nih pasangannya gini. Ini kan nih ya. Ini ya. Nah waktu keras itu muter ya, maka ini akan ikut goyang nih. Coba lihat nih ya, ini ikut goyang nih teman-teman. Nah, ya, ini udah kemakan ya. Coba lihat di sini, coba perhatikan. Lihat ujungnya nih ya, hancur ya, gompalnya nih, parah kan tuh. Nah jadi kalau misalnya mobil teman-teman tuh ya, maksudnya gini, kita harus sensitif sebagai pemilik mobil ya. Jadi kalau misalnya kita nyalain mobil pada saat pagi hari ya, kita manasin ya, mesin mobil kita panasin gitu ya. Kita coba sebelum kita berangkat ya, jalan gitu ya, kita tes dulu mobil kita bagaimana suara mesinnya ya, saat langsam, kemudian saat digas itu bagaimana tuh, perubahan mesin ada enggak. Tapi usahakan di suhu kerja mesin ya, jadi temperatur sudah naik, fan kipas sudah otomatis, boleh teman-teman naikin gas RPM ya, semacam digentak sedikit gasnya, naikin 2000 3000 gitu ya. Kalau ada suara ngelotok, atau boleh tahan di RPM 2000. Kalau dia mulai ada suara kotok, nah itu teman-teman jangan biarin ya. Ya jangan biarin ya, itu harus segera diatasi ya, karena kalau dibiarin nanti yang rusak itu bukan metalnya saja. Nah ini yang mesti teman-teman pahami ya sebagai pemilik mobil, atau mungkin teman-teman masih awam ya. Kalau begini kita cukup mengganti metalnya saja ya, metal duduk kita ganti. Ini metal duduk semua, satu set jualnya. Nanti kita bisa melihat ukurannya di belakang sini. Nah lihat ukurannya di sini ya.
Nih, jadi si metal ini kita balik ke sini. Nah, kita lihat di belakang sini kan ada tulisan ini. Nah, ini. Tuh ya. Nih, kalau di sini sudah ada angka misalnya 0,25 atau 0,50. Itu artinya karkasnya sudah pernah dibubut. Berarti mobil teman-teman pernah turun mesin, pernah overhaul. Ya, nanti kalau di sini masih standar ya, biasanya tidak ada angka ya, hanya tulisan saja. Seperti ini sama, ini kan nggak ada angkanya ya, hanya tulisan aja. Nah itu maksudnya gini, ketika kita menghidupkan mobil pada saat pagi hari, kita memastikan kondisi mesin mobil kita aman-aman saja, berarti kita sudah merawat mobil kita kan begitu, terutama bagian engine ya, mesin. Kalau kita sudah kalau misalnya ada suara bunyi ya agak aneh, ketok-ketok di RPM tinggi, segera cek aja. Nanti bisa jadi takutnya seperti ini ya kan, lihat tempe gosong gini nih. Nah ini kalau dibiarin lama-lama, permukaan ini bisa membuat baret si kerkas nih ya kan, nih hancur kan dia nih. Nah kalau kerkasnya rusak, berarti kita harus mengeluarkan biaya berapa tuh, kan begitu yang mesti kita perhatikan teman-teman ya. Jadi dengan kita cepat mengambil keputusan untuk melakukan overhaul bagian bawah saja karter, maka kita hanya membeli spare partnya, misalnya kerkas, misalnya metal duduk berapa, terus metal jalan, ini metal jalan ya, ini hubungannya dengan stang seher, ya, naik turun dia stang seher ya, itu beli satu set berapa, kemudian packing mungkin harus beli lem, terus kemudian harus beli oli mesin, filter oli, kemudian jasa pekerjaan. Nah, intinya lebih murah lah dibandingkan dengan kita harus mengganti kerkas. Karena kalau ganti kerkas mesin harus turun total, overhaul kan, semua total. Nah jadi bisa berapa juta kita mengeluarkan biaya kan begitu. Nah jadi teman-teman, saya selalu mengedukasi ya, video-video saya buat teman-teman sebagai pemilik mobil, untuk kita tetap merawat kendaraan kita ya harus peka, terutama oli mesin. Kalau misalnya sudah level olinya sudah turun pada dipstick ya, harus hati-hati ya teman-teman. Kalau di sini sampai apa ya, maksudnya di level olinya di sini, kita waktu kita cabut pagi hari sebelum mesin dihidupkan atau kondisi dingin, lihat di sini ya, kalau level olinya itu sudah turun ke sini atau di bawahnya lagi, wah itu ciri-ciri tuh bikin rusak mobil, mesin mobil ya, bisa bikin rusak lah, intinya begitu. Karena ini ibaratnya vitaminnya mobil tuh ya, buat pelumas kan. Harus ada di sini ya selalu ya, tapi harus dalam kondisi mesin dingin, sama mobil mesti di posisi rata, nggak boleh miring ya, mobilnya harus di posisi rata, jangan turunan atau tanjakan. Jadi karter dalam keadaan netral. Nah, jadi dengan cara merawat kita sudah membantu juga ya untuk mobil kita tetap aman. Nih kayak bocor-bocor di sini nih kan, ini mulai rembes nih, perbaiki. Harga packing berapa ya kan, perbaiki aja. Kalau bocornya di karter di bawah, perbaiki juga. Jadi oli tetap dalam keadaan posisinya di full. Oke teman-teman, jadi ini aja sedikit kita berbagi ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalau mobil teman-teman sekarang lagi di bengkel cepat selesai, saya doakan ya, biar bisa lagi dipakai. Dan jangan lupa teman-teman yang mampir ke sini bantu subscribe ya, dukung channel ini, dan kita akan terus berbagi hal-hal yang mengedukasi. Oke, akhir kata terima kasih sudah menonton. Salam otomotif dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. God bless teman-teman, bye.